13 tahun di KPK, kemudian masuk menjadi wakil wali kota. Ada hal-hal yang menurut saya agak berbedanya tuh, teori dengan praktek kan berbeda ya. Di KPK banyak sekali tatanan ideal, tetapi kemudian begitu masuk di pemerintahan banyak hal-hal yang baru dan mungkin butuh terobosan-terobosan yang namanya reformasi birokrasi. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-9 bulan Mei 2025. Membahas tentang keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk beri peran lebih pada DPD RI. Kesaksian Teguh Haryanto mengenai hakim baik yang jumlahnya sedikit. Lalu pendapat Jaya Suprana mengenai mantan Presiden Soeharto yang layak menjadi pahlawan nasional. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal ya. Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota se-Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dedi Abdurrahim MA. Beliau adalah Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya. Pak Dedi lahir di Garut 6 April 1966, menyelesaikan S1 di ITB, kemudian S2 di UI, mengawali karir sebagai karyawan swasta, selanjutnya berkarir di KPK. Sejak 2005 pernah menjadi pelaksana deputi bidang pencegahan, menjadi direktur pembinaan jaringan dan kerjasama antar komisi dan instansi, kemudian terpilih menjadi wakil wali kota Bogor 2019-2024, dan 2024 terpilih menjadi wali kota Bogor 2025 sampai 2030. Nah, Pak Didi mungkin bisa bercerita perjalanan karir yang cukup menarik, bagaimana setelah aktif di KPK justru terpilih menjadi wakil wali kota, kemudian jadi wali kota, padahal kalau tidak salah Pak Didi ini tidak aktif di partai politik. Silakan Pak. Ya baik, jadi eh, terus terang sih sebetulnya di KPK kan saya sudah masuk sejak tahun 2005 ya, pada saat Iya, KPK pertama kali berdiri. Jadi saya iya. termasuk di angkatan pertamanya KPK dan ada kurang lebih 110 orang yang bergabung di KPK dari berbagai latar belakang. Nah, Iya, kemudian tahun 2009 saya pertama kali diangkat sebagai direktur di bidang pencegahan di pendidikan dan pelayanan masyarakat. Dan setelah itu sejak 2009 sampai dengan 2018, yang namanya karir itu kan di sebuah iya, instansi, apalagi sebagaimana diketahui ya, KPK itu kan lembaga komisi negara. Nah iya, tentu yang namanya karir di sebuah namanya komisi negara, biasanya kalau sudah masuk dalam box ya, box eselonisasi atau eselon tertentu, tentu akan nantinya berputar-putar di situ. Nah, kebetulan di iya, tahun 2008 2017 akhir, Pak Bima Arya menawarkan kepada saya untuk mendampingi beliau iya, maju sebagai wakil wali kota.
Nah, itu menjadi pertimbangan tentunya dan pada saat itu saya terima dan alhamdulillah di tahun Ya. 2018 Pilkada Bogor eh, kami berdua Bima dan Dedi memenangkan Pilkada. Nah, setelah itu saya tentu pindah haluan dari KPK menjadi wakil wali kota selama 5 tahun. Iya, eh, juga Hmm. juga menarik, Pak. Bapak Hmm. eh, alumni ITB, Hmm. kemudian aktif di KPK, Hmm. kemudian sekarang menjadi kepala daerah. Ya, Apa yang menarik dari ya. lompatan-lompatan itu, Pak? Ya tentu 13 tahun saya berkarir di KPK itu banyak hal yang menjadi pembelajaran ya, terutama Ya. bagaimana membangun birokrasi yang bersih, melayani, kemudian juga membiasakan apa namanya mendorong instansi baik di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah ini juga punya langkah-langkah yang konkret dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Nah, dari situ tentu berbeda ya situasinya. 13 tahun di KPK, kemudian masuk menjadi wakil wali kota, ada hal-hal yang menurut saya agak apa berbedanya tuh teori dengan praktek kan berbeda ya. Di Ya. di KPK banyak sekali tatanan ideal, tetapi kemudian begitu masuk di pemerintahan banyak hal-hal yang baru dan mungkin butuh terobosan-terobosan yang namanya reformasi, reformasi birokrasi. Nah, di situ tantangannya dan uh, saya mengikuti proses pembangunan birokrasi yang arahnya untuk lebih bersih melayani uh, dengan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi. Termasuk juga tentu kalau kita melihat apa celah-celah adanya penyalahgunaan kewenangan itu kan Ya. dimulai dari adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini tentu harus dicukupi dulu. Makanya begitu masuk 2019, yang didorong pertama kali adalah bagaimana tunjangan kinerja di Kota Bogor itu bisa diimplementasikan Hmm. sehingga take home pay atau apa pendapatan pegawai negeri yang berkarir di pemerintah Kota Bogor paling tidak bisa memenuhi dulu level Ya. standar yang tujuannya adalah menghindarkan dari praktek-praktek yang apa namanya berakhir pada penyalahgunaan kewenangan, kemudian memperkaya diri dan seterusnya. Demikian Pak Bambang. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya, juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Nah, apakah Pak Dedi merasa berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih di Kota Bogor? Sebetulnya tentu proses ya, saya tidak bisa mengatakan sudah berhasil atau tidak berhasil, tapi ada ukuran-ukurannya. Yang Hmm. pasti kalau dalam tata kelola pemerintahan ada opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, selama sampai dengan saat ini paling tidak Kota Bogor sudah 8 kali ya untuk meraih predikat Hmm. WTP. Jadi itu dari sisi tata kelola keuangan. Tetapi juga ada misalnya indikator-indikator lain yang bisa apa namanya, dianggap sebagai uh, indikator yang menyatakan bahwa sebuah instansi juga bersih. Ya salah satunya tentu tidak adanya kasus-kasus hukum yang meningkat ya dari temuan-temuan yang sifatnya administratif menjadi temuan-temuan yang sifatnya pidana. Jadi itu yang tentu yang ingin kita pertahankan, jangan sampai kemudian apa namanya, praktek-praktek yang sudah menjurus kepada sistemik ya harusnya kita rubah melalui langkah-langkah perbaikan sistem. Nah, ini apa namanya indikatornya mungkin melalui MCP-nya KPK ya. Hmm. Jadi di MCP KPK
juga kan di selain kalau tadi BPK punya instrumen-instrumen penilaian-penilaian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian KPK lebih kepada uh, apa namanya evidence tentang kinerja yang tujuannya atau arahnya adalah bagaimana mencegah dan mengurangi yang namanya apa namanya potensi adanya dugaan tindak pidana. Ya, Pak Didi meneruskan Mhm, pengabdian Pak Bima Arya mhm. yang mungkin salah satu Ya, wali kota yang cukup berhasil lah, ya. karena ukurannya sekarang menjadi wakil Menteri Dalam Negeri. Di Mhm, sisi yang lain, Kota Bogor adalah kota yang di halamannya Presiden. Nah, mhm. apa yang Bapak rasakan ini meneruskan Ya. Pak Bima Arya dan sehari-hari dilihat oleh Mhm. Presiden? Ya, beliau itu kan boleh dibilang kalau kita ukur ya dari sisi popularitas, kemudian juga Hmm. eh, apa namanya tingkat pengenalan publik kepada beliau kan luar biasa karena memang pada saat itu beliau mampu untuk mengelola komunikasi dengan publik. Nah, kemudian yang kedua, langkah-langkah yang diambil pun cukup populer ya, Hmm. tetapi juga kemudian memiliki ukuran-ukuran yang dapat dikategorikan berhasil. Makanya saat ini kan beliau diangkat sebagai wakil menteri dalam negeri. Nah, rating yang sudah tinggi ini kan menjadi tantangan buat saya ya, tetapi berbekal pengalaman mendampingi beliau selama 5 tahun, saya bisa memahami lah apa-apa saja kira-kira langkah standar yang bisa dijadikan sebagai ukuran bagaimana menjaga ekspektasi masyarakat. Nah, oleh karena itu tantangan ini tentu harus menjadi semacam apa namanya ukuran untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih progresif, tetapi juga bisa dijadikan sebagai bukti atau fakta bahwa ada kemajuan-kemajuan yang diambil, yang tercapai setelah kepemimpinan beliau. Eh, Kemudian apa Hmm. yang Hmm. diprogramkan oleh Pak Dedi 5 tahun Ya. ke depan, terutama yang menyangkut Hmm. untuk memanfaatkan potensi Kota Bogor, potensi ekonomi, Hmm. potensi sosial budaya, potensi Ya. wisata dan sebagainya, Pak. Ya, justru tantangannya baru muncul belakangan ya. Saya Hmm. dilantik bulan Februari, kemudian muncul Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Kemudian juga Bogor atau kota-kota besar itu kan sangat tergantung dari kegiatan pemerintah pusat di daerah. Nah, Ya, Bogor yang diuntungkan dengan kedekatan jarak geografis dengan ibu kota, menjadi penyangga ibu ya, kota, tentu keuntungannya banyak sekali. Apalagi pada 10 tahun terakhir kan Presiden Jokowi tinggalnya di Kota Bogor. ya, Tetapi ke depan, manakala ibu kota pindah ke Penajam Pasir, ke IKN, ya, ya, yang akan menggantikan posisi Kota Bogor ini kan Balikpapan, Penajam Pasir, dan Samarinda. ya, Nah, ya, tantangan ke depan tentu uh, para kepala daerah ini harus bisa menggali potensi di masing-masing wilayah. Kalau Bogor itu tidak banyak, karena kan hanya 6 kecamatan, ya 68 ya, kelurahan, dengan luas wilayah hanya sekitar 111 km persegi. Nah, apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai modalitas bagi pembangunan atau apa namanya penghasilan daerah atau pendapatan daerah ke depan ya ya, tidak banyak karena Bogor dengan 6 kecamatan kan hanya punya yang namanya uh, kebun raya Istana Bogor ya, ya berbeda dengan kabupaten yang punya objek-objek wisata yang lebih banyak dan ya, tersebar di mana-mana. Nah, untuk itu tentu kita harus bisa memanfaatkan juga potensi yang lain seperti keberadaan misalnya eh, apa namanya pusat-pusat penelitian yang dimiliki oleh ya, kementerian lembaga maupun perguruan tinggi. Nah, makanya eh, kami men-setting sebuah visi ya 2045 Kota Bogor ini kota dengan yang akan kita jadikan sebagai kota riset ya yang berkelanjutan. Jadi artinya kota yang memiliki apa namanya kekhususan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi, kemudian juga lembaga-lembaga riset yang bisa dijadikan sebagai unsur potensi
ekonomi Kota Bogor ke depan. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan USM dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Salah satu alat ukur sebuah pemerintah daerah adalah dari APBD dan PAD, Pak Dedi. Apa yang bisa diceritakan dari Kota Bogor? Pak Bambang, ya, kota kabupaten itu pendapatannya tidak banyak, ya. PPN itu masuknya ke pusat, PPh 21 masuknya ke pusat, PPh 23 masuknya ke pusat, PPh 25 masuknya ke pusat. Kemudian pajak bahan bakar masuknya ke pusat, pajak kendaraan bermotor sebagian masuk pusat, sebagian masuk provinsi, sebagian masuk ke daerah. Nah, jadi pendapatan wilayah atau kota kabupaten itu kan dari PB1, pajak pembangunan 1. Apa saja? Hotel, restoran, kafe, dan hiburan, serta perparkiran. Hanya itu saja. Nah, untuk bisa meningkatkan potensi, tentu yang paling penting adalah bagaimana misalnya sebuah kota menarik minat para pengunjung sehingga hotelnya penuh kan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menciptakan banyak event. Nah, tadi yang saya sampaikan, dengan keberadaan lembaga-lembaga riset, kita juga punya 6 museum yang bagus-bagus, ditambah dengan Kebun Raya dan Istana Bogor. Harapan kita, apabila kita mampu menjaga, mempertahankan kecantikan, keindahan kota, kebersihan kota, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri, atau daya tarik yang langgeng. Nah, inilah yang kemudian harus kita coba kembangkan, pertahankan, dan kemudian tingkatkan begitu kan. Nah, ini kurang lebih Pak Bambang, jadi dari sektor kepariwisataan terutama yang mampu mempertahankan pendapatan kota untuk bisa terus maju berkembang dengan modal kemampuan sendiri. Ya, bagaimana potensi pendidikan, Pak? Terutama ada IPB dan perguruan tinggi lain yang di Bogor cukup diminati. Iya betul, IPB itu namanya aja Institut Pertanian Bogor ya. Dulu sejarahnya memang lahir, tumbuh, berkembangnya di Kota Bogor. Tapi hari ini prakteknya rektoratnya berada di Kabupaten Bogor, berada di Kecamatan Dermaga. Jadi tentu meskipun tempatnya berada di kabupaten, kami berusaha untuk menjalin kerjasama yang erat, kemudian membangun kolaborasi dan sinergitas, terutama memanfaatkan keberadaan fakultas-fakultas yang mereka miliki sebagai pintu masuk ya, untuk bisa memberikan daya tarik kepada para pengunjung datang ke Bogor. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita bikin event tentang simposium, seminar, kemudian pameran, kemudian ada diskusi-diskusi, termasuk juga konferensi internasional, konferensi tingkat nasional. Tentu bisa kita manfaatkan dengan keberadaan perguruan tinggi yang ada di wilayah sekitar Bogor. Kalau masalah kota, Pak, seperti kota-kota yang lain, masalah kemacetan lalu lintas, masalah banjir, masalah sampah, bagaimana keadaan Bogor, Pak? Ya, yang pasti begini, harus ada konsepsi, harus ada sebuah visi misi yang bisa kemudian diturunkan dalam bentuk rencana strategis, kemudian juga tentu diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Nah, untuk transportasi, karena Bogor ini masuk dalam aglomerasi Jabodetabek, perencanaan transportasi lalu lintasnya juga harus terhubung dengan Jabodetabek. Nah, makanya perlunya ya bagaimana kemudian pengembangan sistem transportasi terutama Jakarta dengan Bogor yang saat ini mungkin lebih banyak dilakukan dengan persentase penggunaan kendaraan pribadi yang cukup tinggi, bisa disebar dengan misalnya sarana prasarana transportasi yang lain. Komuter lain itu hari ini capaian ridership-nya mencapai 95.000
orang per hari, ya. Termasuk yang cukup tinggi di wilayah Jabodetabek dengan headway per 6 menit. Nah, kalau kemudian sistem transportasi lain, ya selain komuter lain, LRT misalnya bisa nyambung ke Bogor, kemudian ditunjang oleh apa namanya moda transportasi misalnya apa namanya Trans Jabodetabek misalnya, tentu ini akan bisa mengurai apa kepadatan lalu lintas di Jagorawi sampai ke Jakarta, demikian juga sebaliknya. Nah, di dalam Kota Bogor sendiri kita ada program namanya reduksi, konversi, dan rerouting angkot yang nantinya ke depan apabila LRT sampai ke Bogor, ya, para penumpang yang memanfaatkan LRT tidak lagi kemudian bergantung pada angkot maupun ojol, ya, tetapi ada sistem transportasi yang memadai yang mungkin bisa mengurai jumlah penumpang dari setiap rangkaian LRT yang sampai ke Bogor. Nah, tadi hari ini saya baru ketemu dengan Dirjen Perkeretaapian dan menurut informasinya kemungkinan besar LRT itu sampai ke Kota Bogor tahun 2030. Nah, sebelum itu terjadi, tentu kami harus siapkan sistem transportasi apa namanya feeder dan juga sambungan dari LRT masuk ke Kota Bogor. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-9 bulan Mei 2025. Membahas tentang keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk beri peran lebih pada DPD RI. Kesaksian Teguh Haryanto mengenai hakim baik yang jumlahnya sedikit. Lalu pendapat Jaya Suprana mengenai mantan Presiden Soeharto yang layak menjadi pahlawan nasional. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Kalau soal pemukiman, Pak Wali Kota, Ya. kan banyak sekali orang yang bekerja di Jakarta, tetapi sebenarnya bermukimnya di Bogor. Iya, tadi representasinya kan ada dua, ya. Mereka yang memanfaatkan komuter lain, hampir 95.000 orang per hari. Di luar itu kepadatan jalur Jagorawi, yang kalau dari Badan Pengelola Jalan Tol, itu hitungannya mungkin per hari di pemanfaatan Jagorawi sampai dengan Cibubur, 24 jam bisa sampai 400.000 kendaraan. Nah, artinya inilah orang-orang yang berada di sekitaran Bogor, Kabupaten Bogor, termasuk juga wilayah Depok dan sebagian Jakarta, yang menjadi bagian dari masyarakat pelaju, komuter, ya, apa namanya mereka-mereka yang memanfaatkan transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan transportasi publik. Nah, ini yang memang ke depan itu harus ditata sedemikian rupa apa namanya penunjukan titik-titik apa namanya starting point, first mile dari para pemukim, ya, yang melaksanakan kegiatan bekerja di Jakarta harus tepat. Nah, jadi kita perlu satu studi yang komprehensif untuk bisa mengurai permasalahan kepadatan penduduk, terutama dengan tumbuhnya pemukiman di wilayah sekitar kota dan Kabupaten Bogor. Tadi Pak Wali sudah menyebut bahwa dampak dari kepindahan ibu kota negara itu harus diantisipasi. Apakah ini berarti nanti kepadatan Kota Bogor juga berkurang atau apa yang bisa di-create kalau sudah tidak ada Jakarta sebagai ibu kota? Ya. Kalau kepadatannya tidak berkurang, tetapi aktivitas kegiatan pemerintah pusat seperti misalnya kan selama ini di Bogor itu kenapa hotelnya banyak dan penuh? Karena hotel-hotel itu terisi oleh kegiatan pemerintah pusat, kementerian lembaga. Mereka bikin bintek, bikin pelatihan, bikin outbound, bikin seminar, bikin training, dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu kotanya pindah, ya otomatis kegiatan-kegiatan ini kan akan tidak ada lagi di sini, kan. Buktinya kita efisiensi saja kemarin, dalam 3-4 bulan, itu secara signifikan sudah menurunkan okupansi hotel. Dari yang rata-rata di atas 60%, di 2 bulan pertama efisiensi hanya okupansi sekitar 22%. Nah, sekarang sudah agak mending, ada di kisaran 50-52%. Artinya belum normal. Nah, untuk itu tentu inilah kurang lebih gambaran
situasi real ya apabila ibu kota pindah kan gitu kan. Karena kegiatan-kegiatan akan tidak lagi di Bogor kan begitu. Ya. Begitu Nah, Pak Bambang. apa yang dipersiapkan untuk antisipasi untuk mengganti yang hilang? Kan tadi saya bilang, tadi kan bagaimana kita membangun objek wisata baru, Nah, kemudian baru. memanfaatkan Ya. keberadaan lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi untuk Ya. Oke. bisa membuat event kan itu kan. Dan tentunya kita juga harus bisa mempertahankan keindahan kota, kebersihan kota, supaya daya tarik Kota Bogor ini tetap ada lebih dibanding dengan daerah lain. Dan tentu saja keberadaan istana dan kebun raya menjadi salah satu daya tarik yang tidak bisa tergantikan. Nah, makanya kita harus bisa menyiapkan sarana prasarana pendukung bagi objek wisata yang sudah boleh dibilang menjadi andalan Kota Bogor, yaitu kebun raya. Ya, kita tata perparkirannya, kita tata bagaimana akses masuknya, kita tata misalnya ada semacam pasar tematik untuk oleh-oleh dan sebagainya. Ini menjadi program yang akan kami laksanakan ke depan. Ya, Pak Wali, Ya. Pak Wali tadi bercerita bahwa bersama-sama Pak Bima Arya taruhlah berhasil untuk di Kota Bogor karena kekompakan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Nah, apakah saat ini kerjasama yang sama juga dilakukan dengan wakil Bapak? Oh, tentulah ya. Itu kan pengalaman yang menurut saya bisa menjadi sebuah landasan untuk kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, dengan model-model kerjasama yang solid, kemudian juga tentu pembagian tugas yang memadai, ini akan meringankan tugas masing-masing. Dan saya dengan Pak Bima sudah melakukan itu, dan harapan saya tentu dengan wakil saya sekarang, Pak Jenal Mutakin, hal itu juga bisa terlaksana. Jadi tentu itu menjadi pertimbangan pemikiran untuk bisa menjadikan wali kota dan wakil wali kota ini memberikan semacam jawaban lah ya kepada masyarakat atas semua persoalan. Terakhir Pak Wali, Pak, di Jawa Barat sekarang ada pemimpin, ada gubernur yang sangat aktif, Pak Kang Deddy Mulyadi. Apa dampaknya terhadap kabupaten kota di Jawa Barat? Ya, banyak hal yang mungkin dengan keberadaan beliau itu bisa terjawab tidak secara parsial. Artinya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah kan sama aja. Selama ini kan masing-masing secara spesifik, secara terpisah-pisah menyelesaikan dengan solusinya masing-masing. Tetapi ternyata dengan keberadaan beliau ini kan ada solusi-solusi yang sifatnya kolektif yang bisa dijadikan pemikiran bersama, dijadikan landasan bersama. Nah, kemampuan beliau berkomunikasi kepada publik ya tentu buat kami kita syukuri ya. Artinya tertumpu kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau pun bisa menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk juga menjawab ekspektasi masyarakat, dan kami tinggal nanti mengimplementasikan langkah-langkah yang kurang lebih sejalan dan bisa kita laksanakan secara beriring. Baik, terima kasih sekali Bapak Deddy Abdurrahim MA, Wali Kota Bogor. Mudah-mudahan sukses menyongsong Kota Bogor ke depan, termasuk kalau Jakarta pindah ke IKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya. Juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video